Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan untuk kamu yang punya zodiak Libra di bulan Juni tahun 2020. Lengkap mulai dari asmara, keuangan, karir, perasaan, dan peringatan. Oke, langsung saja di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, dari sisi pekerjaan di sini kalau bisa saya ramalkan di sini di awal bulan Juni tahun 2020 akan ada suatu pergolakan atau suatu hal yang bergejolak di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Hal ini dilandasi dari perasaan kurang nyaman kamu di lingkungan pekerjaan kamu saat ini. Tetapi ada hal yang memang tidak bisa memaksa kamu untuk keluar daripada pekerjaan kamu saat ini, karena memang kebutuhan kamu saat ini masih tergantung daripada jenis pekerjaan kamu yang kamu lakukan, yang kamu jalani saat ini. Artinya memang walaupun kamu terjebak di dalam kondisi yang kurang nyaman di dalam tempat bekerja kamu, tetapi di sini kamu masih harus tetap memaksakan diri kamu bertahan. Karena apa? Karena kebutuhan kamu 100% bisa dikatakan ditopang daripada pekerjaan kamu saat ini. Walaupun saya katakan tidak mungkin menutup kemungkinan untuk ada jenis pekerjaan lain yang lebih menjanjikan daripada tempat bekerja kamu saat ini. Nah, tetapi di sini kalau bisa saya katakan hal ini harus kamu antisipasi. Karena apa? Karena di sini saat ini ya memang untuk kamu yang punya zodiak Libra, di lingkungan pekerjaan kamu ini sedang ada banyak sekali permasalahan yang memang terkadang permasalahan ini cukup menyiksa batin kamu, cukup menyesakkan hati kamu, dan cukup membuat kamu tersinggung. Tetapi di sini usahakan untuk tetap bertahan di tempat bekerja kamu, karena sejauh ini saya lihat untuk polarisasi rezeki daripada seorang Libra masih tergantung daripada jenis pekerjaan utama yang saat ini sedang kamu jalankan. Artinya pekerjaan kamu saat ini masih menopang hampir 70%. Nah, dari 100% 70% masih ditopang daripada pekerjaan kamu yang kamu jalani saat ini. Jadi usahakan untuk tetap bertahan semampu kamu untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu terlebih dahulu. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, untuk mencari bekerja atau mencari tempat bekerja di tempat yang lain sepertinya agak cenderung susah, karena memang kondisi seperti ini memang mengharuskan kamu untuk bisa lebih bertahan di tempat kerja kamu sekarang. Jadi walaupun ada perasaan kurang nyaman, ada perasaan kurang dihargai, ada perasaan tersinggung, ada perasaan baper dan sebagainya, usahakan kamu untuk bisa mengantisipasi itu semua. Walaupun ke 5 hal tadi itu menusuk dalam diri kamu, artinya membuat kamu tersinggung, membuat kamu marah, membuat kamu kecewa, dan membuat kamu tersakiti, membuat kamu tertekan dan sebagainya, harus kamu tahan terlebih dahulu. Karena apa? Karena untuk saat ini di bulan Juni tahun 2020, jenis pekerjaan kamu saat ini yang menopang kebutuhan kamu. Jadi usahakan untuk tetap bersabar, untuk tetap bertahan di dalam pekerjaan kamu saat ini. Apapun yang terjadi di dalam pekerjaan kamu, fokus saja kerjakan apa yang kamu kerjakan. Tidak usah menghiraukan hal-hal yang malah membuat hati kamu sesek, yang malah membuat hati kamu terluka. Tetap fokus kepada diri kamu, fokus kepada keluarga kamu, dan fokus untuk memperbaiki daripada sektor keuangan, walaupun saat ini masih mengandalkan satu sumber pemasukan dari tempat kamu bekerja. Oke, kemudian kita beralih ke masalah yang lainnya, bergeser ke masalah soal keuangan. Walaupun untuk masalah keuangan ada beberapa problematika yang melingkupi seorang zodiak Libra di bulan Juni tahun 2020, akan tetapi akan ada banyak keajaiban. Keajaibannya apa? Walaupun kondisi kamu saat ini tidak memungkinkan untuk bisa keluar dari pekerjaan kamu, untuk bisa mencari pekerjaan yang lain, tetapi walaupun mengandalkan satu sumber pemasukan saja, tetapi satu sumber pemasukan itu bisa mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sehingga bisa dikatakan di awal bulan Juni memang tidak terlalu begitu terasa, pengeluarannya tidak terlalu begitu terasa, akan tetapi kamu harus terus berusaha keras untuk menepis segala bentuk hal-hal yang negatif di dalam pekerjaan kamu, terutama di dalam sisi keuangan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di awal bulan Juni kondisi masih cukup stabil ya, walaupun perasaan kamu masih agak gojak-gajek karena lingkungan pekerjaan kamu yang kurang kondusif. Tetapi di sini kalau dari sisi keuangan bisa saya katakan dalam kondisi terdesak seperti saat ini, kamu masih bisa mengusahakan untuk menyeimbangkan kondisi finansial kamu agar masih cukup
untuk bertahan selama 1 bulan ke depan di bulan Juni tahun 2020. Tetapi kamu nggak usah khawatir, memasuki minggu ketiga, minggu keempat, di sini ada kartu The Justice dan ada kartu Two of Pentacles, artinya kondisi keuangan kamu akan lebih cenderung stabil ketika memasuki minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni tahun 2020. Jadi hal ini nggak usah terlalu kamu khawatirkan. Soal rezeki jangan terlalu khawatir. Karena apa? Karena kamu punya Tuhan yang menjamin sebaik-baiknya rezeki kamu. Berdoalah semoga yang dekat rezekinya dinampakkan dan rezeki kamu yang jauh didekatkan dan kemudian diberikan kepada kamu. Amin. Pekerjaan, keuangan sudah. Kali ini saya akan bahas soal hubungan asmara. Ada kartu The Chariot dan ada kartu Eight of Pentacles. Untuk hubungan asmara, sepertinya memang fondasi yang kamu buat di dalam hubungan asmara itu memang tidak terlalu kuat. Kenapa saya katakan tidak terlalu kuat? Karena kalau bisa saya katakan semua yang saat ini terjadi, permasalahan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan asmara kamu itu terus-terusan menjadi salah kamu. Jadi walaupun itu bukan kamu yang salah, tetapi terus-menerus yang disalahkan itu kamu. Jadi pasangan kamu itu seolah-olah menyalahkan kamu dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik. Jadi ketika hubungan kamu itu ada masalah, yang disalahkan itu adalah diri kamu. Jadi pasangan kamu itu tidak mau mengakui kesalahan. Jadi bisa saya katakan di sini yang menjadi soal adalah satu, ketika pasangan kamu tidak mau mengakui kesalahan, dan yang kedua, kamu tetap diam aja ketika kamu menjadi pihak yang disalahkan. Jadi di sini memang permasalahan utama daripada hubungan asmara seorang zodiak Libra adalah ketika tidak mau mengakui kesalahan, ketika pasangan kamu itu meninggikan egonya dan kamu tetap berada dalam kondisi yang tetap menerima perlakuan yang seperti itu. Jadi hal ini sepertinya memang agak cenderung memicu apa ya? Ini kartu The Fool. Kamu tentunya tahulah artinya The Fool itu apa. Jadi di dalam hubungan asmara itu kamu seakan-akan seperti ini. Saya tidak mau mengatakan ini sebuah kebodohan ya, karena memang di sini memang sifat Libra itu terlalu nerimo, terlalu legowo, terlalu apa ya, istilah Jawanya itu nerimo ing pandum. Jadi seakan-akan walaupun dia disakiti, walaupun dia disalah-salahkan, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk bertahan, bukan karena kebodohan, tetapi karena keyakinan bahwa berharap hubungan asmara itu akan menampakkan titik terang yang akan membahagiakan bagi zodiak Libra nantinya. Jadi walaupun Libra itu disalah-salahkan, tetapi dia masih tetap meyakini untuk bertahan, walaupun terkadang harus menutupi kesedihan dengan menampilkan raut wajah yang bahagia, tetapi dengan batin yang tertekan. Di sisi lain, memang secara psikologis, untuk kamu yang punya zodiak Libra, kamu memang ketika ada masalah, kamu jarang sekali terbuka. Jarang sekali untuk mengatakan sejujurnya kepada pasangan kamu. Karena apa? Karena yaitu tadi, kamu itu sebenarnya capek disalah-salahkan, tetapi untuk kamu mencoba untuk terbuka kepada pasangan kamu tuh masih kurang yakin untuk bisa terbuka dengan hubungan asmara kamu. Jadi ketika ada masalah, kamu seakan-akan memendam masalah itu sendirian. Jadi ketika masalah itu sampai meluber, sampai masalah itu tumpah, kamu sampai mati pun akan tetap menahan masalah itu. Jadi walaupun masalah itu nantinya akan bisa terselesaikan dengan baik, tetapi itu memang cukup menguras pikiran, menguras energi yang ada di dalam diri kamu. Jadi memang seakan-akan kalau Libra ini cukup sering yang namanya mengalami kondisi sering bicara sendiri, kok bisa seperti ini ya, solusinya harus seperti apa ya. Jadi seakan-akan untuk mengambil keputusan pun Libra itu pertimbangannya adalah diri sendiri. Jadi bertanya kepada diri sendiri untuk mengambil keputusan apa, mengambil pertimbangan apa. Jadi memang hal ini cukup menyiksa, tetapi walaupun pada akhirnya nanti itu semua bisa diselesaikan oleh Libra dengan baik. Nah, di sini saya akan mengatakan buat kamu yang punya zodiak Libra, ada peringatan yang saya katakan. Satu, saya berikan peringatan di pekerjaan kamu. Untuk pekerjaan kamu harus tetap bertahan. Kenapa saya katakan harus tetap bertahan? Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, sumber pemasukan kamu saat ini masih ditopang dari pekerjaan utama kamu saat ini. Jadi kamu tidak bisa memaksakan diri kamu keluar kalau kamu belum menemukan pijakan pekerjaan yang baru. Dan kemudian yang kedua, dalam sisi keuangan, dari sisi keuangan walaupun terkesan sangat baik, terkesan cukup baik, tetapi kamu harus mewaspadai untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Karena dengan pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga itu nantinya malah akan menimbulkan permasalahan yang baru. Meskipun tadi saya katakan di minggu ketiga dan minggu keempat
kondisi keuangan kamu akan lebih seimbang, akan lebih stabil. Tetapi di awal-awal bulan Juni kamu harus berhati-hati dengan pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian untuk hubungan asmara, kamu harus berani terlepas dari hal yang mengikat kamu. Contohnya seperti kamu ketika ada masalah dengan pasangan, kamu disalah-salahkan, kamu dijadikan objek yang menjadi pesakitan dan sebagainya. Kamu tidak bisa terus-terusan menjadi objek yang lemah. Kamu harus menjadi alpha di dalam hubungan asmara kamu. Jadi kamu harus tegas untuk memutuskan bahwa kamu tidak bisa disalah-salahkan terus setiap hari. Apa nggak capek kamu setiap hari disalah-salahin terus daripada masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu, sekalipun masalah itu bukan kamu penyebabnya. Jadi semoga ini semua bisa menjadikan suatu referensi buat kamu. Ada positifnya, jadikan itu sebagai suatu referensi. Ketika ada negatifnya, contoh daripada hubungan asmara kamu, untuk positifnya adalah ketika nanti memasuki minggu ketiga atau minggu keempat, kamu hanya berharap keajaiban supaya keadaan bisa membaik. Jadi walaupun kamu cukup tertekan, tetapi di minggu ketiga dan minggu keempat akan ada keajaiban yang memang kamu harapkan bisa menetralisir hubungan asmara kamu supaya bisa lebih membahagiakan. Jadi walaupun kamu tertekan secara pikiran, tertekan secara batin, tetapi kamu masih mencoba untuk mencari solusi, mencari kunci daripada permasalahan yang kamu hadapi di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan Juni tahun 2020. Jadi ramalan ini berlaku mulai hari Senin tanggal 1 Juni sampai dengan akhir Juni tahun 2020. Jadikan ini sebagai referensi. Ketika ada negatifnya, sekali lagi saya katakan, jadikan sebagai kehati-hatian. Oke, buat kamu yang mau request, buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, atau yang mau berkonsultasi secara pribadi bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian, atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Pangasuti. Selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Gemini, dan tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Libra menghadapi berbagai permasalahan yang akan kamu hadapi di bulan Juni tahun 2020. Tetap kamu jalan terus, tetap kamu yakin kamu pasti bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.